kedengaran ya suaranya? Dengar, Kang. Oke, Anda juga izin share screen dulu. Kemarin yang video dari Anda udah pada nonton semua belum? Sudah, Kang, sudah. Udah ya. Despite. Oke, sebenarnya untuk hari ini kita nge-review video kemarin juga kan, karena video kemarin itu lebih tepatnya kayak ya tutorial tapi nggak ada penjelasan secara detail ya. Tiba-tiba ada satu shape gitu ya, mungkin yang dia langsung pindah, yang tadinya di pinggir bisa langsung ke tengah dan sebagainya kayak gitu ya. Nanti di sini kita sekalian bedah desain tersebut. Oke, kita share screen dulu. Share. Sip, udah kelihatan ya? Oke, udah kelihatan. Kemarin terkait desainnya, ini ya hasil desainnya ya, teman-teman udah pada tahu semua. Ini sebenarnya desain paling simple ya menurut Ane, karena dia lebih tepatnya desain poster dakwahnya itu cukup kita nyari suatu gambar yang emang udah jernih gitu ya, udah bagus juga gitu gambarnya. Gambarnya udah bagus dan kita tinggal poles gitu sesuai dengan kebutuhan desain dakwah kita kan. Nah, ini misalnya kayak inilah, sehidup sesurga gitu, dengan poster belakangnya ya ada akhwat, ada ikhwan juga kayak gitu. Jadi disesuaikan ya gambar yang background kita dengan konten apa yang mau kita buat gitu. Nah, biasanya kemudian untuk jenis desain lainnya itu banyak yang dia pakai lettering gitu. Lettering kayak gini. Ane sendiri juga masih banyak belajar sih untuk lettering ya. Karena lettering ini benar-benar orang yang bisa menentukan jenis font apa sih yang memang sesuai dengan konten mereka gitu. Ini yang biasanya jarang, susah gitu ya untuk orang mengolahnya gitu. Kalau desainnya kayak ini semua nih, desainnya dia tinggal ngambil background, itu biasanya tinggal gampang. Kita tinggal menentukan mana kepala dari judulnya itu, kemudian baru ada penjelasan di bawahnya kan kayak gitu. Mungkin Ane review bikin lagi ya, bikin 1 atau 2 desain ulang ini lagi. Kita coba bikin yang ini ya. Ini mungkin teman-teman ada yang ini kenapa bisa bikin bikin yang ini aja. Oke. Nah, ini gambarnya kan udah ada ya. Pertama buka dulu, pasti Corella kita buka. Nah, pastikan dia karena ukurannya ini di klik dulu. Sip. Karena dia ukurannya masih A4, kita sesuaikan ya, karena kita akan posting di IG gitu ya teman-teman. Jadi rasionya itu harus 1:1. Itu kalau Ane pribadi biasanya make 3000 kali 3000. Karena kalau memang suatu saat bakal dibikin feed IG itu tinggal kita potong langsung aja gitu, dan dia nggak akan pecah. Tapi kalau standarnya sih 1000 kali 1000 gitu, teman-teman bisa pakai aja 1000 kali 1000 juga itu, biar lebih ringan gitu ya hasil posternya. Nah, kemudian kita tinggal tarik kan, mana nih hasil tadi gambarnya itu. Nah, ini dia. Jadi tinggal teman-teman drag ke dalam software gitu ya, ke Corel Draw. Nah, ini tinggal disesuaikan gitu, ukuran dari gambar ini. Nah, kebetulan karena ini nggak pas kotak, nah kita bikin kotaknya aja. Kalau Ane pribadi jangan di crop gitu ya, teman-teman kan ada yang dia nge-crop biar jadi kotak gitu. Jangan gitu. Karena suatu saat nanti kondisinya kalau memang lagi nggak presisi, kita bisa otak-atik lagi gitu. Kalau di crop kan dia otomatis udah hilang gitu bagian kanan kirinya. Jadi lebih baik teman-teman klik 2 kali yang di rectangle-nya ini, biar dia bikin rectangle gitu. Kemudian kalau udah bikin rectangle, baru kita power clip inside-nya, masukin gambar ini ke kotak gitu ya. Nah, kalau udah masuk kotak ini kan enak gitu. Teman-teman tinggal masuk, bisa klik 2 kali atau di sini ada tulisan edit gitu ya. Bisa langsung diklik juga. Nah, ini tinggal diatur sesuai dengan ya sesuai presisi aja gitu ya, sesuai seenaknya gitu. Nah, kalau Ane tuh maunya ini agak di tengah nih. Yang lampu kuningnya ini bisa ditaruh di tengah. Nah, soalnya kalau di crop dia bakal susah lagi, kita bakal ngulang-ngulang terus kan gitu. Mendingan enakan di power clip inside aja. Nah, kita finishing. Kemudian karena dia masih ada outline nih, outline hitam. Kalau
kelihatan tuh kurang bagus gitu ya untuk warna hitam ini. Jadi kita hilangkan aja outline-nya gitu ya. Kita pakai non outline biar dia pure otak dari gambarnya sendiri gitu ya. Nah, kemudian kita kasih font ya. Kalau nggak salah ini fontnya, ini lupa nih. Ini font Call of Duty ya. Perjalanan dakwah ya. Kontennya kita buka dulu. Nah, ini dia. Ini terkait kontennya nih ya, perjalanan dakwah tiada ujung gitu. Ini karena menjadi core dari inti kontennya ini gitu lah. Perjalanan dakwah yang nggak ada ujungnya gitu. Nah, di sini baru ada penjelasannya. Maksudnya kenapa sih nggak ada penghujung? Karena kita ini bukan pemula, kita bukan penghujung juga, tapi kita menyambung antara fase dakwah hari ini dengan fase dakwah yang berikutnya gitu. Nah, ini karena inti dari kontennya, makanya ini yang paling kita tonjolkan terlebih dahulu gitu teman-teman. Biar orang langsung fokusnya, oh ini poster terkait tentang perjalanan dakwah yang tiada henti gitu. Nah, kita udah masukin nih tulisannya, bisa pakai putih dulu. Nah, ini font yang udah dikasih tuh ada Call of Duty ya, teman-teman bisa langsung pakai Call of Duty. Izin bertanya, Kang. Iya, mangga. Untuk fontnya itu nggak ada di Corel saya. Oh, Kak, masukin font ya, masukin font gini. Bisa diinstal langsung di link ya. Coba cek yang di link lagi. Link yang kemarin Anda kasih ada nggak? Ada, Kang, ada. Ada. Ntar ini bisa diklik 2 kali, install, caranya gitu ya. Atau teman-teman buka control panel, terus ini, cari font. Nah, ini udah dapat font. Ini bisa langsung di-drag aja gitu. Nanti tinggal di-drag. Mana ya? Nah, ini. Antara ini mau pakai install langsung aja, atau dia di-drag nanti. Ini tinggal di-drag ke sini. Otomatis gitu ya, nanti fontnya langsung ada muncul di CorelDRAW. Tapi kalau belum muncul juga, berarti CorelDRAW-nya itu harus di-restart gitu ya, disilang dulu, dibuka lagi, biar dia kedetek gitu dari fontnya. Kang, udah ada, Kang. Nggak apa-apa, ntar sembari ini yang mau nanya langsung aja ya, kita tektok aja gitu ya, biar nggak takut ada yang kelewat gitu ya kalau di akhir gitu. Nah, ini udah kelar, kita pakai ke ini ya, rata tengah ya, gitu. Ini kita hilangin. Oke, kita pakai rata tengah ya dia, center. Nah, kemudian gimana sih biar dia presisi di tengah gitu. Jadi aneh bukan caranya tuh bukan ini nih, memperkira-kira doang enggak gitu. Jadi teman-teman mudahnya itu tinggal pencet C gitu ya. Pencet C dan dia otomatis berada di pencet P gitu ya. Pencet P dia otomatis berada di tengah-tengah dari objek dari kanvas kita gitu ya. Diulangin ya nih. Yang tadinya dia kan di sini ya. Biar dia tepat di tengah-tengah, teman-teman tinggal pencet P aja gitu. Ini lupa ini untuk yang kalau nyari di sort di sininya ya. Tapi untuk kayaknya itu kuncinya itu ya pencet P gitu. Nah, karena dia udah presisi rata kanan rata kiri juga dia udah berada di tengah-tengah, itu teman-teman tinggal pencet shift juga gitu. Jadi mindahinnya jangan apa ya, ditekan shift-nya ya, biar dia otomatis tuh selalu berada di antara horizontal atau vertikal yang lurus, tegak lurus gitu. Tapi kalau shift-nya dilepas, dia bakal bisa kemana-mana tuh, lebih bebas gitu. Ya teman-teman, shift-nya ditekan, baru dikatasin biar dia tetap presisi gitu. Tinggal ditaruh di atas. Nah, disesuaikan ya kayak tadi tuh. Oke. Nah, kemudian kalau di gambar yang tadi itu juga, ini dia lebih kecil gitu ya, untuk jarak spacing antar ininya. Nah, Anda makanya bisa dicari di sebelah kanan, cari yang dia paragraf gitu ya. Paragrafnya kita ganti. Spacing antar tulisannya itu jadi misalnya 80 gitu. Kalau bisa lihat di kanan, 80. Dia otomatis langsung sesuaikan ya. Jadi jarak antara kalimat yang di atas dengan yang di bawah nggak terlalu jauh gitu. Nah, kemudian tinggal diganti warna nih, di sorot semua nih yang atas nih, disorot. Set. Itu langsung warna kuning gitu. Kenapa Anda milihnya warna kuning? Karena warna kuning untuk background yang hitam ini dia kontras gitu ya. Jadi bakal kelihatan gitu. Beda kalau kita warna merah juga masih bisa sih. Tapi dia agak kalau dilihat dari jauh itu sama ini nih ngeblur gitu kan.
kelihatannya kurang pas gitu. Dia enakan warna kuning karena dia lebih kontras dengan warna hitam yang di belakang gitu. Nah, kemudian ini untuk judulnya ya, judulnya udah besar, kita presisin lagi lebih gede. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan yang kayak kemarin nih. Kalau mau membesarkan font, itu jangan besarin antara dia besarin kayak gini atau ditekan ke samping gitu. Kalau emang butuh yang font yang lebar, ya cari font yang lebar gitu. Kalau perlu font yang tinggi, ya cari font yang tinggi gitu. Jadi kalau font ya karena dia bentuknya kayak gini ya kita perbesarnya juga harus perspektifnya sama gitu ya dengan yang awalnya gitu. Biar nggak ada keanehan ya istilah kayak gitu. Orang-orang bakal kelihatan, ini kayaknya terlalu digepengin gitu ya fontnya atau terlalu di press gitulah. Nah, ini sama atau dipencet shift aja gitu ya untuk teman-teman biar dia sesuai gitu. Kemudian untuk ini tiada penghujung ya, tiada penghujung. Ini fontnya itu freehand ya, kalau nggak salah. Aku lupa ini. Salah, perjalanan dakwah ya harusnya. Oh, salah ini. Ya perjalanan dakwah ya judulnya. Ini tiada pengunjung yang di bawah. Salah saya. Oke, ulangin lagi dikit. Nah, ini ya. Ini yang putih. Sip. Ini digedein. Oke. Nah, yang penghujung ini kita ganti fontnya dengan freehand. Teman-teman bisa ada di situ. Freehand 471. Bukan. Freehand 57. Ya. Freehand 521 BT gitu. Nah, ini teman-teman bisa taruh di atas gitu. Nah, ini warnanya masih putih gitu. Kalau di sini Anda bikinnya dia ada outline putih gitu dengan warna fontnya ya hitam. Jadi kita tinggal tambahkan outline aja gitu ya, outline dari fontnya. Ini outline-nya bisa di ini tambahin outline di yang sebelah sini ya, sebelah kanan. Nah, ini outline-nya kenapa dia begini bentuknya nih kan? Ada yang lancip-lancip dan sebagainya. Nah, ini kadang karena kita nggak teliti. Jadi di sini bisa di sebelah kanan ini ada option juga, option dari settingan outline-nya. Itu kita setting dia. Kalau yang sekarang outline ini lagi berada di tengah. Nah, kita pakai outline yang berada di luar gitu. Ini yang di luar dari fontnya. Kalau ini di tengah-tengah font, kalau ini di dalam font gitu. Jadi that's why. Nah, kita pakai yang di tengah-tengah, yang di luar font gitu. Kemudian untuk cornernya, kenapa lancip? Karena di sini juga masih lancip gitu ya. Sudutnya emang sudut siku-siku. Nah, kita pakai yang soft gitu, ada round cornernya gitu ya. Otomatis hilang gitu kan. Yang tadi ada lancip ini, itu hilang gitu. Nah, Izin bertanya, Kang. iya, Mangga. Kalau bedanya sama tools kontur yang akan jelasin sebelumnya itu apa ya, Kang? Yang mana? Kontur yang di transparan gitu. Oh, yang ini. Oh, sebenarnya nggak bedanya kalau kontur itu dia bisa berlapis-lapis. Jadi gini misalnya nih. Jadi kalau line yang kontur kan dia juga bisa ke ini ya. Mana ya kontur tuh di sini ada. Nah, ya kan. Nah, dia tuh ada ini bisa 2 lapis nih. Tuh. Bisa kita setting 3 gitu. Cuma kalau outline dia emang benar-benar garis luar aja gitu. Garis luar dari objek kita gitu ya. Misalnya kalau tadi nih outline tuh dia nggak bisa, dia cuma ya outline ini aja gitu, satu garis yang di luar itu gitu loh. Cuma kalau kontur dia bisa berlapis gitu. Itu bisa sebenarnya mirip gitu ya, tinggal di penggunaan aja. Kalau memang mau pakai kontur juga bisa gitu ya. Kalau kita pakai kontur juga bisa dicoba. Kita ini non aja ya untuk outline-nya. Kita pakai kontur gitu. Tinggal ditarik. Nah, ini konturnya masih kontur luar ya. Bentar. Salah. Yang 11 ada yang 5.000. Nah, ini kontur luar deh, bisa kontur ya. Hop. Nah,
Nah, biasanya kontur itu dia ada warna. Jadi kalau semakin kita banyakin ini, dia misalnya ini 10. Tuh, dia ngegradasi sendiri ya, otomatis ngegradasi sendiri. Makanya kita pakai 1 juga bisa nih. Nah, sebenarnya juga bisa. Ini ketebalan dari konturnya ya, tinggal kita atur. Nah, kalau teman pakai ini juga bisa gitu ya. Tinggal. Jadi menyesuaikan aja ya untuk kebutuhan itu. Karena ya sama aja kayak sebuah kita menuju kesuksesan kan banyak jalan gitu. Sama desain juga banyak jalan, banyak tools yang bisa kita gunakan gitu. Jadi nggak hanya terpatok satu tools, karena terus yang lain juga bisa kita gunakan gitu. Oke, ini udah ya. Ini tinggal kita presi. Ini kan belum rata tengah ya kalau nggak salah nih. Karena kita masih naruhnya sembarang ini kan. Nah ini klik shift, kemudian klik juga yang perjalanan dakwah nih. Nah, terus pencet C. Nah, dia ada perubahan kan? Nah, jadi kalau ada 2 objek, ini 2 objek nih, dan kita ingin menyamaratakan 2 objek tersebut gitu ya. Misalnya yang ini mau diratakan sama yang inilah. Itu kita pencet dua-duanya, kemudian kita pencet C gitu. Kalau C dia akan otomatis rata vertikal gitu ya, rata secara vertikal. Kalau kita pencet E gitu, pencet E dia akan otomatis rata horizontal. Nah, ini juga sering aneh pakai gitu ya, untuk biar dapat presisi yang pas gitu ya, antara dia rata horizontal atau rata vertikal gitu. Nah, itu tinggal pencet E atau C gitu. Nah, ini tadi kita pencet C ya. Oh, udah, sip. Kemudian terkait tulisan ya, tulisan mah sebenarnya sama aja sih. Ini tinggal kopas yang tulisan yang A ini. Tulisannya mana ini? Oh, tinggal masukin. Nah, kalau aneh daripada Arial sering ngedesain itu pakai basic font itu Calibri gitu. Karena dia lebih minimalis ya menurut aneh daripada font Arial gitu. Jadi teman-teman kalau mau bikin basic ya font buat hanya penjelasan itu pakai Calibri sih aneh lebih rekomendasi gitu ya. Tapi disesuaikan lagi dengan kebutuhan teman-teman. Ini tinggal kita rata tengah, taruh di samping. Udah sih gini ya. Jadi ini sebagai kepala atau inti dari konten kita dulu. Jadi orang kalau ngeliat dari jauh tuh ya ada yang dilihat pertama kali gitu, jelas terkait perjalanan dakwah. Baru nanti biasanya orang deketin lagi, apa sih perjalanan dakwah? Oh, hierarki fontnya pas tuh. Oh, tiada penghujung. Baru dia baca yang bawah gitu ya. Maksudnya kita bukan pemula juga bukan penghujung dan sebagainya gitu. Dan ini kalau untuk nambahin strip kayak ini mah teman-teman mudahnya tinggal pakai rectangle, dibentuk aja gitu ya. Persegi panjang, tiduran gitu. Tinggal ganti warna kuning. Oke. Ini sebagai simpelnya ya. Mana nih? Di grup, kemudian diklik lagi kayak tadi, objek yang udah di tengah-tengah ini kan, ini semua di tengah-tengah. Tinggal klik, pencet C gitu. Otomatis dia akan ke tengah atau menyesuaikan dengan objek yang lainnya. Oke. Aku mau nanya. Mangga. Cara ngegroup kayak gimana, Kang? Pencet Oh apa? iya. Ngegroup, tadi mana nih? Ngegroup bisa klik kanan, ini ada grouping. Nih. Ada grup, itu tinggal di grup. Atau bisa langsung Ctrl G gitu ya. Ini kan udah ada nih. Ctrl G gitu. Nah, dia otomatis ke grup. Oke. Oh iya. Nanti kalau mau di ungroup, dia Ctrl U. Habis di grup, kita mau ungroup nih, biar dia pisah lagi. Tinggal klik kanan, ini ada nih, tuh. Bisa Ctrl U atau klik kanan, cari yang ungroup. Oke, gitu. Oke. Oh iya, Kang. Sip. Terus kita rata tengah ya. Nah, untuk yang desain ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Nah, ini sebenarnya bisa teman-teman banyak elaborasi lagi ya gitu, eksplorasi terkait desain ini, cari background yang beda lah gitu ya, terus kontennya apa, tinggal coba aja gitu ya, diimplementasikan tadi itu. Oke. Selanjutnya yang menurut aneh ada bedanya itu ini sebenarnya ini juga beda sih nanti dulu. Ini aja dulu ya kita ya. Nih.
yang sehidup sesurga gitu. Ini letteringnya teman-teman bisa belajar lettering gitu ya. Kan kita ngambil dulu background yang ini, kita taruh di, kita drag lagi ya. Oke, tadi. Oke. Hop. Tadi ya, kayak tadi kita sesuaikan. Kita bikin kotak lagi, kotak baru lah. Ini yang di sini diamin aja. Kita bikin kotak baru, klik 2 kali rectangle-nya, dia otomatis sesuaikan disesuaikan dengan kanvas kita pindahin. Nah, oke. Kemudian power clip insert lagi, masukkan ke dalam shape yang udah kita sediakan gitu ya. Terus teman-teman bisa disesuaikan. Hop. Nah, ini tinggal dihilangin outline-nya. Nah, kalau di desain yang ini, dia itu lebih gelap ya, lebih gelap gitu. Berarti secara tidak langsung di dalamnya itu sebenarnya ada tibanan dari shape lain gitu. Shape yang warna kalau gelap ya pasti hitam gitu ya. Kita bikin lagi nih, kita masuk di shape yang ini, kita masuk dulu ya, masuk dulu ke power clip inside-nya. Kemudian kita buat rectangle lagi nih di sini. Nah, kita kasih warna hitam. Hop. Nah, karena dia hitam, cari yang transparan nih. Di sebelah kanan ada transparan, teman-teman bisa klik. Tuh, tinggal klik yang ini, uniform transparannya. Gitu. Nah, dia bakal otomatis transparan dan memberikan kesan lebih gelap lagi kan untuk background yang tadi gitu. Nah, ini teman-teman bisa atur transparannya di sini nih. Ini 50%, bisa 60. Semakin dia tinggi, semakin terang. Semakin dia ini, semakin gelap gitu ya. Transparannya. Nah, kita ambil dengan 40 aja. Oke. Kalau sudah, bisa nih klik finish kita. Otomatis kita udah dapet nih background untuk konten selanjutnya, dia lebih gelap juga gitu. Kemudian terkait tulisan nih. Ini font handwriting ya, handwritingnya banyak jenisnya gitu ya. Kalau di sini Ane pakainya yang Ane share itu dia Atlantic Bedroom. Nih, kita coba. Kita buka. Hidup. Nah, ini dia. Ini fontnya, gedein dulu. Kita kasih warna putih. Tinggal cari Atlantic. Nah, ini ya. Ini fontnya emang agak berat. Nah, ini fontnya teman-teman pisahkan aja nih. Yang kata sesurga dengan kata sehidup. Nah, ini kan udah pisah nih. Ini font sendiri, dia juga sendiri. Gitu. Teman-teman bisa taruh disesuaikan aja gitu ya, sesuai dengan ya bagusnya tuh kayak gimana gitu. Lihat aja lookingnya tuh. Apain ke bapak aja tuh, bokapnya nggak punya uang. Berarti yang cewek minggu depan. Terus tinggal diperbesar. Hop. Sip. Nah, terus dia ada ini nih, ada ornamen yang bawahnya gitu. Nah, ini Ane pribadi bikin sendiri gitu ya. Walaupun emang kalau kita searching di Google tuh ada juga gitu ya. Yang dia jenis fontnya kan apa nih? Contoh-contohnya nih kayak poster-poster kayak gini nih. Yang sifatnya lettering kayak gini biasanya orang bikin sendiri ininya nih. Untuk ornamen penambah yang pemanisnya lah gitu ya. Ini bisa banget nih kalau teman-teman belajar lettering buat gini. Karena cukup background simple tapi main di lettering itu udah kuat juga gitu untuk konten desain. Nah, teman-teman bisa bikinnya nih, kalau dari Ane, kita pertama rectangle dulu nih ya. Bikin rectangle, terus kita warnain putih, kita klik kanan gitu. Di sini ada yang namanya convert to curve gitu. Teman-teman bisa klik, hop. Nah, klik 2 kali di rectangle ini. Nah, teman-teman bisa mengolah rectangle ini sesuai dengan keinginan teman-teman gitu. Misalnya yang atas ini kita pindahin dulu gitu. Kalau ini biasanya nyamain dulu ke sini. Kemudian yang titik ini kita juga taruh di sini. Jadi kita bikin apa ya? Bikin kayak kerangka kasar dari
kerangka kasar dari ini, dari ornamen ini gitu ya. Sebelum kita lekukan shape-nya gitu. Kita bikin kerangka kasarnya dulu. Nah, kalau mau nambah titik tinggal klik 2 kali aja gitu di salah satu line-nya gitu. Klik 2 kali. Nah, ini akan ada titik baru gitu. Teman-teman bisa gunakan lagi. Ini lagi kita bikin titik baru gitu. Nah, biasanya bikin kerangka kasarnya dulu. Nah, ini. Nah, kurang lebih kayak gini ya kerangka kasar. Bentar. Nah, dia masih kaku kan? Masih kaku gitu. Nah, kita tinggal memperhalus aja gitu ya untuk bentukan shape-nya gitu ya. Nah, ini bisa klik kanan gitu. Klik kanan. Di sini ada to curve gitu. Kita bisa klik ini. Terus mana nih? Oh, salah. Bukan di ini ya, bukan di titik udah ada. Nah, di sini nih udah nih. Dia otomatis bisa ada garis yang lengkung-lengkungnya gitu ya. Yang bisa disesuaikan dengan selera teman-teman tuh. Nah, di sini tinggal kita taruh lagi juga. Di sini juga bisa nih, kita to curve lagi nih. Nah, di sini ada panah ya. Ini dua ada panah nih, teman-teman. Kalau dilihat ini ada panah, ini juga ada panah. Ini bisa untuk ngatur lengkungan dari shape-nya itu. Nah, ini dihilangin aja gitu ya, karena kita nggak pakai ini titiknya. Nah, ini lebih enak kan dilihatnya. Nah, ini juga sama nih, menyesuaikan dengan kita ikutin ya garis ini ya, biar dia tuh sesuai lah, anggapannya kayak emang dari fontnya itu gitu ya muncul. Jadi kita bisa bikin nih, hop, hop. Nah, ini juga nih. Nah, dia udah ngikut ya, secara tidak langsung tuh kayak ngikut ya, nyambung gitu. Set, ini juga. Nah, ini juga kita bikin garis lengkungnya juga itu untuk curve. Nah, biasanya untuk metode ini Anda sering pakai, apalagi untuk kalau teman-teman suka bikin logo gitu ya, itu kepake banget ya bikin gini. Jadi, selain kita bisa bikinnya pakai ini ya, point line, pen, dan lain sebagainya, kita juga bisa menggunakan itu. Jadi dari kotak, terus kita tinggal ubah-ubah tuh kotaknya, kita sesuaikan dengan keinginan kita gitu. Ini masih lancip, kita sesuaikan lagi. Nah, gitu. Nah, line-nya tinggal kita hilangkan. Nah, otomatis kan dia kayak nyatu ya, awalnya dikit, sini dikit. Nah, dia otomatis kayak nyatu gitu ya. Set. Nah, teman-teman bisa gunakan gitu ya. Jadi banyak font handwriting juga yang kayak gini. Banyak jenisnya, teman-teman tinggal, kalau salah satunya yang sering kalian pakai juga tuh kalau nggak salah namanya Row R. Bentar. Oh, bukan gitu ya. Apa ya? Aku lupa. Jadi ada banyak jenis font handwriting gitu. Ini juga bisa gitu ya, teman-teman bisa bikin set yang dia berarti garisnya tipis gitu ya. Bisa nih. Jadi sering-sering aja sih. Ini sebenarnya jam terbang ya untuk kita mengetahui ornamen mana sih yang cocok buat dibikin di font tertentu gitu. Ini misalnya di sini nih, ntar kita bikin lengkungan di sini, dia ngikut lagi ke atas, bikin lagi ini, tuh bisa gitu. Atau yang lainnya gitu ya. Ini salah satunya aja. Terus kalau mau mensiasatinya, biasanya kan ada koma ya. Koma tuh bisa gitu ya. Mana koma? Bukan koma. Ini juga biasa mensiasati ininya dia pakai. Misalnya, nah, ini juga bisa pakai I. Nah, ini pakai I ya. Ini kan ada, ini kan sebenarnya huruf I ya aslinya nih. Teman-teman ini aslinya huruf I gitu ya. Kalau kita nulis nih. Ini I besar, terus ada yang I kecil. Ini kecil gitu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman kreatif itu ya bisa dimanfaatkan aja gitu. I kecil. Mana sih I kecilnya kok nggak bisa? I kecilnya dihilangin dulu. Oh, dia otomatis gede ya. Berarti dia bisa pakai O gitu ya. O juga bisa deh. Nah,
Ini bisa dimainin aja gitu ya. Ini sebagai ornamen-ornamen penambah gitu. Kadang ada juga gitu ya, sering siasatinya daripada bikin ornamen baru, kita cari font yang dia bentuknya kayak ornamen gitu. Terus tinggal kita tambah-tambahin aja. Kayak kemana gitu, yang penting bagus lah kelihatannya kayak gitu teman-teman. Gitu. Kemudian untuk yang bawahnya sama aja sih sebenarnya kayak yang awal, tinggal kita copy tulisan kita sebagai yang tadi penjelas. Kemudian kita taruh. Oke. Sini ya. Ini kalau nggak salah ini fontnya Della gitu. Nah ini salah satu kelebihan teman-teman kalau sering ngedesain nanti entah tanpa sadar tahu aja gitu jenis font. Kita ngeliat ini, oh ini ternyata jenis fontnya ini gitu dan sebagainya gitu. Oke. Sip gitu ya. Ini ngulas yang kemarin lagi. Oh, ini taruh dulu gitu. Lumayan berat ya untuk font yang ini nih. Nggak apa-apa. Oke, kita buka lembar baru aja lah, biar nggak terlalu berat. Kita pixel 300. Nah, kemudian ini juga sedikit tips gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu, biasanya ada foto yang dia bisa lengkung bawahnya, terus atasnya ngikut kepala orang juga gitu ya. Misalnya kita ngambil foto siapa ya? Pak Ridwan Kamil gitu ya. Pak Ridwan Kamil. PNG gitu. Ini sifatnya PNG. Nah, ini udah PNG nih. Kita ambil dulu. Save as PNG. Nah, ini udah. Ini buat tips ya, biasanya untuk pemateri di LDK gitu ya. Nah, dia kan teman-teman biasanya bikinnya bulat aja gitu ya. Ini juga sering juga sih. Kalau emang lagi maunya bulat aja gitu, taruh habis itu udah ya otomatis bulat gitu. Tinggal kita kasih warna misalnya kuning background-nya. Nah, terus gimana kita bikin dia kepalanya di atas ngelewatin dari shape bulatnya itu gitu. Itu juga bisa gitu ya. Ya, kalau yang mau nanya langsung open mic aja ya, biar kita langsung ini aja. Kang, itu gimana cara masukin Bapak Ridwan Kamil ke Oh, lingkarannya? masukin Tadi tadi. nggak lihat. Nggak lihat, oke. Kita ulangin ya. Biasanya kan untuk pemateri ini, kita bikin foto pemateri itu di dalam lingkaran gitu ya. Biasanya shape yang paling umum tuh lingkaran daripada kotak. Bisa lingkaran, bisa oval juga ya. Gitu. Tapi biasanya ini masukinnya tinggal klik kanan. Di sini ada yang namanya Power Clip Inside gitu. Oh iya. Nah, tinggal diklik, terus diarahkan ke objek yang mau kita masukkan gitu. Kita mau masukin ke bulat, berarti tinggal taruh gitu. Dia otomatis masuk ke dalam objek gitu, menyesuaikan. Gitu Oh ya. iya, makasih Kang. Terus untuk kita ngeditnya biar dia kelihatan di tengah, tinggal masuk ke sini, diedit gitu. Atau klik 2 kali di objek kita. Klik 2 kali bisa, atau di edit tulisan di sebelah kiri. Nah, terus tinggal kita sesuaikan ukuran dari Pak RK nih kan. Dia biar di tengah gitu. Nah, kalau ini nggak ada tools biar dia itu kan dia emang presisi kita aja ya. Nah, ngeliatnya. Sip. Kita kasih background warna kuning gitu ya. Background warna kuning. Terus gimana biar biasanya tuh ada ini taruh sini. Nah, ini hilang. Nah, ini mana kok ini ada dua. Sip. Nah, karena kita bikin Pak RK ini kepalanya melebihi dari objek yang di atas kita nih. Melebihi dari lingkaran. Biasanya itu kan juga banyak tuh kalau di pamflet-pamflet LDK yang udah biasa bikin lebih jauh ya untuk terkait desainnya. Ini tinggal kita ke atas ini kepala Pak RK nih. Fotonya kita ke atasin, kita udah lebihkan ya, lebihkan nih sesuai. Terus tinggal kita copy dulu
jangan lupa di copy, Ctrl C gitu. Terus kita keluar dari ini, kita Ctrl V lagi. Nah, dia otomatis kan udah ada ya, maksudnya dia udah pas gitu. Karena kalau kita Ctrl C-nya nggak di mana ya, kita lepas yang di lain, nanti dia bakal intinya gitu sih, bentar ya, lupa. Nah, jadi kita Ctrl C-nya emang di sini gitu, karena dia bakal Ctrl C-nya apa, bikin duplikat di depan dari objek awal gitu ya, otomatis tuh. Kemudian untuk nge-crop ini nih, sebenarnya kalau di tools di apa namanya, di Corel tuh nggak ada ya, karena secara tidak langsung Pak RK ini dia bentuknya kotak tuh. Dia jadi nggak nyesuaiin bentukan ini, walaupun sebenarnya ini nggak ada apa ya, nggak ada warna gitu ya, emang transparan gitu. Tapi sebenarnya dia kotak gitu. Dia adalah shape yang berbentuk kotak, tapi transparan di bagian-bagian tertentu gitu. Makanya kita hilangkan dengan transparan juga gitu. Kalau bisa saat ini pakai transparan, tinggal klik transparan tool yang di kanan ya. Ini untuk apa namanya, menentukan arah transparan dari gambar kita nih. Misalnya dari bawah. Nah, berarti otomatis yang atas hilang gitu. Dia lebih transparan daripada yang bawah. Jadi kalau kita balikan lagi, nah otomatis yang bawah itu transparan gitu. Nah, teman-teman bisa saat ini pakai ini. Nah, ini kan masih kelihatan ya, masih kelihatan transparan, masih kelihatan ya gitu. Tinggal teman-teman ke atasin lagi biar dia lebih hilang gitu. Nggak usah takut gitu, karena di dalam shape itu juga ada gambar Pak RK gitu. Jadi walaupun yang atasnya transparan, dia tetap bakal kelihatan gambarnya gitu. Nah, kita fokusnya untuk dia menonjolkan bagian atasnya. Atasnya nggak transparan tuh. Tapi kalau kita ini ke atasin banget, nah itu transparan otomatis ya, kelihatan nih nanti garis dari shape elipsnya gitu ya. Makanya kita taruh di agak bawah. Nah, ini bisa banget nih kalau buat pematerian dan mau bikin bentuk shape, terus atasnya dia keluar dari shape tersebut gitu. Bisa kan kayak gini. Oke, ini tips and triknya gitu ya. Tinggal disesuaikan. Bisa kan gitu. Ada materi Pak RK gitu. Taruh di sini. Kita jangan lupa di grup ya, jangan lupa di grup. Ntar kalau nggak di grup bakal bisa tuh antara ini kan dia itu aslinya dua gitu ya. Foto yang asli yang di atas sama foto yang di bawah gitu. Tapi kita gabungkan kedua hal tersebut gitu ya, biar dia jadi satu komposisi gitu. Jangan lupa di grup, klik kanan, ada grup nih, atau enggak Ctrl G gitu. Oke. Kemudian biasanya desain simple itu gitu lah. Cukup itu. Teman-teman juga yang tadi terkait yang curve itu tadi ya, convert to curve itu bisa disiasatin banget gitu. Kita bikin lagi kotak dulu, abu-abu lah. Ya abu-abu. Biar dia sebagai ornamen gitu. Ornamen abstrak ya. Saya juga sering ngedesain itu pakai ornamen abstrak, tinggal bikin convert to curve lagi, klik 2 kali. Ya tinggal bikin lekukan-lekukan abstrak aja gitu ya. Nah, bisa banget teman-teman bikin. Jadi lebih mempermudah gitu. Ini kuning. Walaupun cari di Google bisa, tapi kayaknya kalau bikin sendiri itu lebih asik gitu ya, untuk bikin komponen-komponen ornamennya gitu. Nah, tapi kalau mau lebih elegan lagi, bisa dipakai seperti ini convertnya. Ini sering juga buat brosur, buat pamflet, buat apa lagi ya, buat kartu nama itu juga bisa nih convert to curve, tapi dia bentuknya gini doang. Misalnya di gini ya. Ini. Nah, ini juga sering. Hop, terus tinggal tambahin lagi. Hop. Ini di copy ya tadi, ini aneh copy. Itu ada dua ya, ada dua gambar. Ini dikatasin lagi. Ini kita pakai abu-abu agak inilah. Nah, untuk biar dia di belakang objek lain itu klik kanan. Di sini ada objek style lagi. Mana sih? Ada.
Object style, bukan. Order nih ya, ada order di atas nih. Ini bisa klik back one gitu, berarti dia di belakang satu layar di atasnya tadi gitu. Nah tuh, kan otomatis dia akan di belakang layar yang tadi. Nah ini juga sering pakai kan. Jadi desain-desain minimalis kayak gini biasanya yang sering ada gitu hari ini. Kita bisa tulis pakai kayak Ridwan Kamil. Ini pakai font Calibri ya, biasanya dipakai font Calibri juga. Ini tinggal disesuaikan. Nah, hop taruh juga gitu ya. Bisa penjelaskan ada Gubernur Jawa Barat gitu. Jawa Barat. Oke, ini dikecilin aja. Biasanya untuk penjelasan gitu. Dan nggak usah tebal. Biasanya nggak tebal gitu ya. Nah, dia otomatis. Oke, itu simpelnya kayak gitu ya. Desain-desain kayak gini yang lagi banyak orang lebih suka gitu ya. Desain simple dan dia tapi fokus gitu sesuai kontennya kita. Tapi enaknya juga ini pakai gradient. Teman-teman bisa pakai gradient di sebelah kanan. Ini ada fill. Nah, ya kalau ini flat uniform fill doang, ini berarti flat satu warna aja gitu ya. Kalau pakai yang sebelah kanannya, ini bisa ada dua warna gitu ya. Nah, kita pakai dia ada sedikit gradasi dengan putih gitu. Ini ada sisi elegannya gitu kan gitu ya. Kalau kuningnya dia lebih ada warna paduan juga, bisa pakai warna orange. Jadi gitu. Warna orange kita kasih dikit. Oranye nggak usah tebel-tebel. Nah, oke. Ini sebenarnya desain udah jadi desain simple ya ini ya. Bisa untuk di fit nanti itu. Oke. Kang mau nanya lagi. Mangga. Ada tips nggak gimana caranya kita memadu padankan warna biar kombinasi warnanya bagus? Oke, kombinasi warna gitu ya. Yang pertama, kalau aneh dulu belajar desain itu pasti ATM ya, amati, tiru, modifikasi gitu. Makanya kalau kita memang lagi nggak punya referensi warna desain, itu teman-teman bisa cari dulu gitu. Contoh-contoh desain aja gitu ya, kombinasi gitu. Kalau nggak kombinasi ya berarti dari warna ini, warna alam gitu ya. Misalnya kita mountain ya. Gunung pegunungan gitu. Nah, ini warna ini kita ambil nih misalnya ya, kita copy dulu. Copy image. Nah, Anda biasanya nyari referensi gitu. Jadi nggak usah, bisa sih kalau mau nyoba-nyoba gitu, tapi agak lama ya kalau kita nyoba-nyoba satu-satu kita paduin. Tapi mendingan kita cari referensi warna. Nah, ini bisa kita ambil nih. Di sini ada warna ya. Nah, kita pakai eyedrop di sini di sebelah kanan. Ini kira-kira komposisi warnanya apa aja nih? Pertama biru muda. Nih. Oke, dapat. Nah, ini salah satu yang sering Anda juga lakukan gitu. Sebelum membuat desain, dapat warna inti dulu, warna apa sih yang mau Anda pakai buat ngedesain nanti gitu ya. Kemudian kita coba, ini ada pink ya, pink. Taruh gitu. Terus kita bikin kotak lagi nih. Kotak lagi. Ini ada biru tua gitu. Biru tua. Kemudian kita ambil lagi. Di sini ada putih. Oh, ini agak putih sih. Nah, ini berarti dia harusnya di udah sip. Di sini. Nah, ini bisa diurutin juga nih. Nah, ini biasanya kayak gini juga nih buat nyari komposisi warna gitu. Jadi ngambil gambar asli atau desain yang udah jadi juga nggak apa-apa. Misal desain kayak gini nih tadi nih, hitam dengan oranye gitu. Berarti teman-teman bisa ambil komposisi hitam, mana yang hitam ini, oranye sama abu-abu. Habis itu baru diaplikasikan ke desain kita gitu. Jadi sering-sering aja sih ngelihat desain orang lain gitu ya, buat kita dapat referensi warna lebih gitu. Nih kayak gini nih, warna coklat muda dengan bisa sentuhan keemasan ya di sini sebenarnya banyak gitu. Ini referensi desainnya kayak gitu. Bisa
Misalnya kayak gini nih. Jadi kita amati tiru itu bukan berarti benar-benar pure ngikutin desain itu, enggak gitu. Tapi kita ngambil komponen-komponen intinya gitu. Misalnya kayak ini komponen intinya kan sebenarnya warnanya kita ambil bisa, terus gaya penulisannya gitu. Bukan tulisannya yang kita ambil ya, gaya penulisannya gitu. Nanti kita bikin misalnya tulisan konten dakwah kita tentang zikir gitu, tapi dengan tulisan seperti ini, itu juga bisa gitu ya, kita adaptasi gitu. Karena hakikatnya seorang konten kreator, seorang seniman lah istilahnya, artis itu nggak ada yang namanya desain original, nggak ada gitu ya. Pasti desain referensi orang lain gitu. Makanya kalau kata Teh Kartini ya gitu ya, Teh Kartini tuh seniman itu adalah pencuri yang handal gitu. Kenapa pencuri yang handal? Karena dia ngambil itu bukan ngambil seluruh, tapi dia memodifikasi apa yang dia lihat gitu. Itu pencuri yang handal tuh kayak gitu. Hingga akhirnya orang nyangkanya itu desain dia, padahal enggak. Dia itu dari kumpulan beberapa desain gitu. Dia ambil, dia jadikan satu style dia gitu. Nanti kayak gitu lagi, ngulang gitu. Style dia bakal jadi referensi orang lain. Terus bakal ada style baru gitu aja gitu ya. Pola dari desain gitu. Juga bisa nih ya. Tadi paduannya udah kita ambil ya. Misalnya ini. Bisa kita padukan nih. Ini di ungroup lagi dulu. Di kebelakangin. Kita warnanya ambil yang ini ya tadi ya. Ambil yang ini. Terus ini kita kebelakangin juga. Nah, oke, kan enak nih. Ini gelap ini biasanya di sini buat list ya. Gelap itu buat list. Ya kita taruh. Terus ini warna pink. Bisa juga warna pink, berarti kita pakai warna pink. Nah, biar dia ada komposisi gelapnya, pakai gradasi. Sebenarnya ini juga bagus sih. Nah, pokoknya teman-teman kalau udah kelihatan sedikit eye catching udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mau ada eksplorasi lebih ya mangga gitu. Ini bisa dieksplorasi lagi nih. Mana ya? Ini biar gede gelapnya tuh pakai pinknya tuh jangan. Nah nih biar ada sisi gelap ya. Nah ini komposisi warna juga udah dapat kan gitu-gitu. Misalnya ini tadi ornamen yang ini ya. Ornamen ini kan gelap. Kita pakai ornamen ini di sini. Taruh bentukan. Hop. Gitu ya. Nah, ini juga bisa gitu. Tinggal disesuaikan aja sih bentuknya. Nah, harapannya sih jangan kayak gini ya untuk membesarkan sesuatu gitu. Saya pribadi juga kadang masih sering gitu. Tapi berusaha untuk tidak gitu. Jadi perbesarnya biar dia presisi ya harus masuk ke dalam convert to curve-nya gitu ya. Titiknya yang kita geser gitu, bukan shape-nya yang kita panjangin gitu. Dengan shape-nya yang kita panjangin, tapi titiknya yang kita geser. Oke. Oke. Kita taruh lagi dulu. Gitu loh. Jadi gitu ya, untuk nyari warna biasanya itu jadi kendala. Kalau untuk nyari font juga teman-teman bisa sama gitu, ATM amati tiru gitu. Kayak gini, ini font handwriting, berarti cari di Dafont gitu. Font, cari yang dia tipe handwriting gitu. Di sini ada nih. Save, alt, and close. Ini handwriting ya, di sini di script. Nah, ini banyak. Tinggal cari jenis yang sesuai dengan selera teman-teman gitu. Oke, ini juga bisa nih dimainin gitu ya. Ditumpuk-tumpuk gitu ya, fontnya tek tek tek. Nah, dia bakal jadi salah satu desain lettering gitu. Oke. Mungkin itu sih untuk desain hari ini ya. Lagi ya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak dulu? Misalnya ada yang, oh saya pernah lihat desain ini, terus gimana sih cara bikinnya gitu? Atau gimana gitu? Ya kalau... Mau nanya. Mangga. Tadi kan buat foto Pariduannya itu PNG ya. Kalau fotonya yang belum PNG, misal pengen nge-crop orangnya doang gitu, ada caranya ya? Oh, nge-crop orangnya ya. Oke, itu tadi kayak ini pakai remove background yang udah nih sampaikan kemarin itu. Kalau aneh biasanya juga pakai Photoshop sih untuk dia nge-crop biar orangnya doang. Tapi dengan ada aplikasi ini lebih memudahkan teman-teman. Misalnya kita ambil Pak Ridwan Kamil, yang mana ya? Ini ya. Ini kan ada background-nya ya. Kita save dulu nih. Save. Udah.
Kita pakai ini nih, upload image. Ambil di download. Nah, ini dia. Oke. Kita tunggu sebentar. Dia otomatis ya. Nah, dia otomatis ngambil gitu, nge-crop. Ini paling mudah gitu ya. Teman-teman tinggal download lagi. Udah. Dapat dari ini apa namanya? PRK tapi PRK-nya doang gitu. Background-nya hilang. Nah, gitu loh. Terus tinggal digunakan. Oh iya, ini biasanya ada juga gini. Biasanya di Flaticon. Nah, ini salah satu tips juga sih. Teman-teman biasanya nyari di icon vector di Flaticon itu ngambilnya nggak murni apa ya? Nggak murni dia langsung vektor gitu. Misalnya gini. Nah, jadi janganlah kita pakai laptop aja, cari laptop. Laptopnya ini semua. Premium semua ya. Kita ganti cari yang ini. Jangan komputer. Ini premium ya. Nggak bisa di-download gitu. Cari yang gratisan. Oh, ada. Nggak ada yang gratisan ini. Icon. Sini nih. Oke, ini ada nih. Misalnya kita ambil HP ini. Gitu. Nah, kita mau ambil HP-nya doang kan. Tanpa kita download PNG nih pasti. PNG kan. Download PNG gitu. Nah, kadang orang langsung ya abis udah download langsung dipakai aja gitu ya untuk ikonnya ini kan ikonnya udah sesuai nih loh. Dapat ya. Kadang kayak gitu ya. Langsung dapat sepil yang tadi udah bikin ini kan sama sebenarnya. Satu rasa ya, ada pink, ada warna biru pudarnya juga nih ya. Tapi kita mau ngedit lagi nih. Jadi misalnya nggak ada ini nih, nggak ada mata dan sebagainya kan. Karena teman-teman ngambil PNG doang nggak bisa diedit gitu. Nah, ini ada caranya di tracing gitu. Di atas ini nih. Tracing bitmap. Ini untuk yang modelnya JPEG atau apa namanya PNG dan sebagainya itu bisa di tracing, dia jadi otomatis vektor. Kita pakai outline tracing. Di sini ada line art, teman-teman bisa klik. Nah, tadi sesuai nih. Tunggu ya. Nah, kita pakai yang spesifik. Biar lebih detail ya untuk warnanya. Tinggal oke. Nah, kalau udah oke, kita lihat ya. Nah, ini masih PNG. Tapi kalau ini udah vektor ya. Basisnya udah vektor, udah ada di dalam software-nya. Kalau di ungroup, kita bisa olah satu-satu. Ada ininya. Oh, ini kan nggak bisa udah. Nah, kadang ada juga gitu. Kalau ada icon yang perlu diolah, ya udah kita tracing aja dia jadi vektor gitu. Habis itu kita olah. Ini kita hilangin ya matanya, kita hilangin tuh. Nah, terus kita masuk. Ini kita hapus. Biar nggak ada matanya misalnya kan gitu. Hop. Nah, juga aneh sering pakai untuk tracing gitu. Contohnya bikin ini, bikin apa namanya footer gitu. Biasanya kan anak LDK gitu ya, ada footernya gitu. Bikin rectangle. Kalau teman-teman ada round kanan kirinya itu ada di atas nih. Untuk dia lebih ada round ininya. Misalnya 100. Dia otomatis jadi ada lingkaran ininya ya. Round sudut-sudutnya gitu ya. Nah, ini kita warna putih. Nah, bisa ya gitu ya. Buat bikin footer ya. Ini buat bikin footer. Ini kita katasin bentar ya. Hop. Nah, ini buat footer. Ini tips dari Ane buat bikin footer. Kita misalnya cari logo apa nih? Logo Instagram. Instagram ya, Instagram. Logo. Nah, ini ya. Ini logo Instagram ya. Kita cari yang agak jernih gitu. Jangan ada tulis dulu lah. Logo Instagram. Oke. Kita ngambil yang ini nih. Kita save as. Nah, sini ada. Ambil, kita taruh dulu. Ini kan warna hitam gitu. Kita kan mau misalnya mau ganti warna lain nggak bisa gitu karena dia basicnya PNG gitu. Maka tadi kita tracing dulu, tracing outline trace, line art, kita tracing biar dia jadi
vektor ya vektor gitu ya, bukan PNG lagi gitu. Nah, yang PNG kita delete. Nah, kalau vektor kita bebas akhirnya tuh, bisa kita gunakan warna-warna lain gitu. Karena dia basicnya udah vektor gitu ya. Kita bisa warna abu-abu. Nah, ini bisa buat footer ya, buat footer anak-anak LDK tuh misalnya. Bandung juara gitu. Bandung juara. Oke, Kalidri. Hop. Nah, tinggal kita taruh tengah. Tadi ya, diklik lagi objek yang mau kita samaratakan, terus klik E. Dia otomatis rata horizontal gitu. Otomatis rata horizontal. Tinggal kita deketin. Ini terlalu gede ya. Presisnya harus pas gitu lah. Teman-teman bakal ada feel-nya sendiri sih. Nah, itu tinggal klik objek lagi yang kita mau samakan, klik C, rata vertikal, klik E, rata horizontal gitu. Nah, ini biasanya buat puter gitu ya. Tinggal taruh. Nah, ini kita kecilin lagi. Oke, itu tips dari Ani biasanya. Atau teman-teman kan biasanya di Platikon dia ada sedia puter juga ya tadi ya. Kalau kita lihat di awal, ada sedia puter juga dia nih. Nah, ini banyak nih, bisa gitu. Tapi kalau mau apa bikin yang lain ya tadi caranya gitu ya. Ini teman-teman bisa bikin lagi itu. Kalau bikin kayak gini kan lebih enak gitu ya. Punya rasanya sendiri. Misalnya kita bikinnya dengan gabungan 3 warna. Hop, hop, hop. Kita kasih transparan dikit. Bisa juga sih. Ya misalnya kayak gini lah, nggak apa-apa. Nah, teman-teman tinggal bikin di sini. Di atas. Oke. Ya salah. Ini, oh ya. Ini untuk motong ya, untuk motong nih. Ini juga lupa disampaikan. Ini ya untuk motong biar dia jadi misalnya nih. Nah, ini kalau kita mau potong biar objek yang bawah ini kepotong dengan objek yang atas gitu ya. Kita klik kita klik dua-duanya. Nah, di atas ada pilihan nih. Ada yang dia weld berarti dia gabung, dia menjadi satu kesatuan, tuh jadi satu objek. Ada yang dia trim, berarti dia motong gitu. Tapi kalau trim ini nggak bisa karena dia numpuk objeknya ya. Dia harus bisa kayak gini nih. Ini trim nih bisa nih. Dia trim. Nah, kepotong gitu ya objeknya dengan objek yang lain. Kemudian ada yang dia bikin objek di tengah-tengah, intersect gitu ya. Berarti dia bikin objek yang ada di tengah-tengahnya gitu. Oh, kalau ini sama ya. Misalnya ini nih. Ini yang objek tengahnya di sini nih. Nah, teman-teman butuh objek tengah yang ini nih. Antara kedua objek tersebut. Bisa pakai ini nih. Intersect gitu. Nah, di sini nanti akan ada muncul objek yang antara mereka. Mana nih? Nah, tuh kan nih ada objeknya tuh. Itu bisa banget dipakai. Atau mau tadi ya, ini bisa, ini trim yang bawah ke atas atau yang atas ke bawah gitu. Tinggal pilih. Sama ini buat bikin boundary atau bikin line sesuai dengan tumpukan dari masing-masing shape gitu ya. Karena dia ketumpuknya dua gini, dia bakal ada outline-nya di sini doang kan, outline-nya nih. Sini sama yang sini. Otomatis dia bikin outline-nya tersebut gitu. Jadi di tengah-tengah nggak ada outline gitu. Itu bisa banget digunakan otomatis. Nah, ini bisa ditrim aja ya. Nah, jadi basicnya kayak gini. Oh, nah ini juga. Oke gitu. Ini kita hilangin aja. Oke, sip. Ini udah jadi gitu ya untuk Bandung. Ini tadi mana? Ini kita taruhnya di sini aja. Ah, gitulah. Bisa dia, ini sebenarnya udah bisa jadi desain ya. Ini tinggal kita kontennya aja sih. Kontennya kita masih belum jelas ya. Aku juga masih nggak tahu konten apa ini. Tapi ya sebenarnya udah paduan warnanya juga udah oke gitu ya. Jadi teman-teman kalau masalah warna tadi bisa ngambil dari fitur lain atau tadi ya kemarin tuh sempat aneh kasih tahu ada color mind. Nah, di sini.
Ini juga bisa buat referensi warna gitu. Teman-teman bisa cari aja. Misalnya warna tadi itu warna oranye, kita kunci dulu nih. Nah, kita generate, berarti paduan warna oranye apa aja? Oh, warna oranye ini cocoknya dengan warna marron, kemudian kuning, kemudian ini warna apa ya? Aku lupa namanya. Ini hijau, keabu-abuan gitu. Kita lepas. Atau enggak paduan warna ukmi itu kalau nggak salah kemarin aku pernah lihat dia warna biru ya. Biru keunguan di IG-nya. Kayak gini lah kalau nggak salah warnanya. Saya lupa. Nah, teman-teman bisa lihat dikunci nih warnanya. Paduan warna yang pas tuh apa? Oh nih, paduan yang warna pas nih. Besok-besok ini kalau ada bikin desain bisa nih pakai paduan yang lebih tuanya. Kemudian untuk yang kontrasnya nih, ada yang putih, ada abu-abu, ada yang dia pakai coklat muda gitu. Itu bisa disesuaikan gitu ya. Kalau Ane sendiri UKDM ya, UKDM di UPI itu dia pakai oranye tadi ya. Warna oranye agak tua gitu dia. Nah, ini yang kita pakai. Akhirnya ketemu nih paduan warna. Sebenarnya ini bisa dipakai berkali-kali gitu. Nah, kemarin tuh ini pakai marron, kemudian bukan sih. Nah, sebenarnya ini bisa dicari-cari lagi ya. Bisa ya teman-teman. Nah, kemarin juga pakai ini sih. Teman bisa eksplorasi lebih lah untuk warna-warna gitu. Itu sih paling. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kalau dari sih kayaknya itu aja sih untuk biasa Ane ngedesain ya gitu. Ane sharing yang Ane biasa ngedesain tuh kayak gitu. Oke. Kang mau nanya. Mangga. Ana pernah beberapa kali lihat desain apa ya, di Corel bisa nggak sih kayak ngasih efek cahaya yang muncul gitu? Gimana ya, susah ngasih taunya. Oh, misalnya kayak ini ya, misalnya kayak gini ya. Oke, aku tahu dah. Bentar ya. Misalnya ini background-nya gelap kan, tapi ada efek cahaya misal di tulisannya gitu. Betul nggak? Iya. Nah, misalnya ini warna dakwah. Oke, bisa, tapi emang beda ya, karena dia basicnya vektor, pasti caranya juga beda gitu. Ini kita tebelin. Nah kan dia ini aja ya. Ini pakai kontur tadi bisa nih. Kita pakai kontur juga bisa nih. Dia ada efek cahayanya dia. Nah konturnya kita kasih warna misalnya kuning. Warna kuning nih. Nah ini kan masih terlalu ya. Misalnya ini jatuhnya kan kayak outline ya. Tapi kita bisa biar dia ada gradasi warnanya tadi tuh. Jadi konturnya itu jangan satu. Misalnya kita pakai 5 kontur gitu ya. Nah terus ini dikecilin lagi dikit. Ini 1 atau 2. Nah, dia otomatis tuh kan kayak efek-efek cahaya nih. Tek 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 tek. Jadi warna putih ada gradasi tingkatnya ya. Nah, sebenarnya sama gitu efek cahaya juga bisa. Tapi kalau mau dia ada apa namanya? Kita bikin biasanya kan efek cahaya itu juga gini nih. Bentar ya. Nah, ini Anda bikin di sini. Dia di warna kuning. Warna kuning, terus ini ya kita hilangin dulu. Kuningnya jangan kuning pudar. Nah ini tinggal di ini. Oh. Bentar. Oh dia otomatis ya. Berarti karena dia udah kontur ya. Teman-teman bisa bikin objeknya itu dia jadi bukan font lagi, pakai Ctrl key gitu. Jadi dia objeknya satu-satu. Ini mana nih? Bentar ya. Ini lihat dulu. Kok gak berubah? Tulis baru. Dakwah.
Ini kita kasih warna putih, hop, hop, berapa sih? 9. Kita tebelin ya tadi ya. Nah ini kan udah. Nah udah ya. Nah ini kan dia kan masih bentuknya font ya. Outline-nya juga font gitu. Nah kita bisa pisah antara outline dengan fontnya. Teman bisa control key gitu ya. Otomatis dia outline-nya sendiri, ini juga sendiri gitu. Mana? Oh bisa sih. Oh salah. Control shift key gitu ya, lupa saya. Control shift key. Nah outline-nya dia jadi shape. Yang tadinya outline tapi dia jadi shape gitu ya. Yang tulisannya tulisan gitu. Outline-nya tapi jadi shape. Nah ini bisa kita pakai ya ke sini. Terus kita kasih warna. Bentar. Ini tes 980. Nah sebenarnya ini kan bisa udah kayak cahaya ya. Jadi di outline yang bawah, yang di tengah-tengah dia kuning. Nah yang putih ini sebagai cahaya yang menyebar di outline warna itunya gitu. Tapi bisa di ini lagi, bisa tambahin lagi gitu ya. Jadi gitu. Jadi kalau mau efek cahaya di Corel Draw, dia itu sebenarnya tumpukan dari beberapa shape gitu ya. Shape yang dia bergradasi. Yang tadinya warna biasa, warna pokoknya kita warna kuning ya. Nah, dia di luarnya itu berarti ada cahaya yang bakal keluar, warna kuning, warna putih atau warna lain kayak gitu. Jadi kumpulan-kumpulan shape gitu ya untuk cahayanya. Sebenarnya bakal lebih repot ya untuk kalau kita mau ada efek glowing di Corel Draw gitu. Karena kalau Corel Draw dia lebih ke yang ini, apa namanya, efek dari apa namanya tuh? Ini mana nih? Dia pakai shadow bisa, tapi dia kan shadow ya, bukan glowing nih, ini shadow di sini. Mana sih shadow? Hop. Nah, tuh. Ya kalau shadow-nya ini enggak, coba. Shadow-nya akan gelap. Shadow-nya tuh kalau nggak salah nggak bisa berubah warnanya dia. Jadi dia harus tetap warna ini. Tuh, walaupun warna ini dia nggak jelas shadow-nya ya. Tapi teman, makanya dia nggak, kalau untuk efek glowing masih belum bisa. Tapi kalau untuk shadow-nya itu dia bisa tuh. Untuk efek shadow-nya aja ya. Gitu loh. Itu sih paling kalau untuk Corel Draw. Kalaupun mau bikin efek glowing berarti dia harus kayak tadi nih. Ada beberapa tahap gradasi antar shape-nya gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau gimana? Dari Ane sih udah sih itu aja. Kalau mau ditanyakan, tanyakan. Kalau dirasa cukup ya mangga gitu. Oke, ini bisa warna putih ya. Ya, Ane kembalikan ke MC ya, kalau memang sudah ini.